So, jadi ini adalah iPhone paling murah di tahunnya ini guys ya. Berapa itu murah menurut kalian ya guys ya? Baik lagi dengan ada di sini. Jadi kali ini gue mau bikin video first impression dari iPhone SE 2020. Nah, kalian lebih suka nyebutnya ini apa guys? SE itu small edition atau special edition ya? Kalian mau nyebut yang mana pun nggak salah ya. Small edition yes, karena literally ini paling small. Special edition yes, karena ini adalah murah. Jadi ketika Apple bikin produk yang murah ya itu cukup spesial ya guys ya. Karena biasanya yang murah-murah itu datangnya bukan dari Apple, tapi dari merek-merek yang lain. Small edition ini di US sana itu kenapa disebut murah ya? Karena memang harganya tuh cuman $400 ya guys ya. Yang paling base, yang paling sederhana. Kalau di convert ke USD saat ini ya harganya di sekitar 6 jutaan ya guys. Bayangin lu punya iPhone terbaru seharga 6 juta. Handphone ini tuh kalau masuk Indonesia harganya menurut gua nggak murah lagi guys ya. Ya handphone itu harus bayar pajak dan lain-lain ya. Yang mana akan gua bahas apakah jadi murah ya. So, kalau menurut kalkulator dari bea cukai ya 6 juta ya katakanlah 400 USD ya. 400 USD itu kalau di convert ke Indonesia kan 6 jutaan ya. Kita bayar dari kiriman Indonesia itu pajaknya sekitar 1 juta. Kalau ongkos kirim ya kalau lu pakai DHL ya itu mungkin sekitar sejutaan juga ya mungkin ya, atau bahkan 500.000 kalau lu bisa dari Singapura ya guys ya. So katakanlah 1 juta pajaknya, DHL dan lain-lain itu 1,5 ditambah 7,5 ya guys ya untuk dapat iPhone. Nah menurut kalian kalau segitu tuh murah nggak? Boom, oh my god, inframe. Nah ini adalah biasa ya, ini ada papers, ada stiker, ini ada unitnya. Nanti ini gue sampingkan dulu unitnya. Nah, ini datang dengan AirPods-nya ya. Terus dapat charger adapter ya. Charger adapternya ini ratingnya cuma 5 watt ya guys ya. Jujur aja ini gue nggak akan pakai ya, nggak pakai lama banget. Jadi iPhone ini sebenarnya support fast charging sampai 18 watt ya. Lalu kalau ngecas pakai ini mungkin sekitar 3 jam ya, 2,5 jam ya. Pengalaman gue kita zaman dulu pakai iPhone pakai charger 5 watt itu bisa sampai 2,5 jam lebih ya. Ya standar ya, lightning cable. Oke. So, nggak ada yang lain, kita langsung masuk ke unitnya. So, this is it, iPhone SE 2020. Oke, first impression. Lihat, jadi itu bener-bener body yang sama dengan iPhone 8 ya guys ya. Kalau bagi iPhone user ya, ini sebenarnya emang gini deh desain iPhone ya, bahkan dari 2014 ya. Nggak ada yang spesial. Tapi kalau bicara ini untuk segmen Android ya, di tahun 2020 ini, desain ini udah kuno banget ya, jadul banget. Bahkan lu lihat ya, nih handphone ini gue sedang review juga. Ini dibuat di tahun 2014 ya dari Sharp. Lihat desainnya, jauh banget kan? Kadang handphone small itu ya rindu juga ya guys ya, karena digenggamnya enak ya. Lu mau reach bagian manapun ini sampai guys ya, nggak kayak zaman sekarang ya, handphone yang besar-besar ya. Nah ini salah satu keuntungannya ya, tapi memang layarnya itu kecil banget. Dan kalau lagi mati sih menurut gua oke ya. Kenapa gua milih dark ya, warna hitam? Karena biar bezelnya itu nggak gitu kelihatan ya, jadi dianggapnya bezel-less ya, padahal ini masih handphone yang lama ya guys ya. Lihat, jadi kan ini nggak kelihatan kan. Nah bagian belakangnya juga ya simple, nggak ada tulisan apa-apa. Ada nggak sih? Nggak ada kan ya. Logo Apple, satu kamera. Nah ini dia yang masih diperdebat, apakah kameranya itu adalah sama dengan iPhone 11 atau sama dengan iPhone XR ya, nanti kita akan cari tahu. Dan ini adalah ya guys ya, kita masih punya ini Home Key atau Touch ID ya guys ya, yang mana sudah ditinggalkan oleh Apple sejak beberapa tahun lalu ya guys ya. Oke, kita nyalain aja guys. 1, 2, 3, 4. Boom. Belum ya? Boom. iPhone SE. Oke guys, jadi ini handphone ini masih pakai layar 4,7 inch ya guys ya. Dan dia nggak punya 3D touch ya guys ya. Jadi dia sayang banget 3D touch-nya hilang ya. Tapi memang mungkin nggak semua orang pakai 3D touch ya. It's okay. Ini masih pakai layar Retina, tapi belum yang Retina HD ya. Ini cuma 720p. Dan dia punya ketajaman 326 ppi ya guys ya. Nah terus baterainya juga cuma 1800-an kalau nggak salah ya. Ini nggak nyampe 2000 mAh ya. Tapi gue nggak tahu nih gimana lifetime-nya, nanti kan kita tes secara full review ya, mungkin seminggu ke depan. Untuk gue coba ini dulu tentang performa baterainya guys ya. Kita tahu lah kalau produk Apple itu punya audio yang di atas Android ya, di rata-rata untuk harga yang sekitarnya. Nah untuk kameranya bagaimana nih? Seperti yang gue bahas di awal ya, bahwa handphone ini tuh bodinya iPhone 8, tapi apakah kameranya juga iPhone 8? Karena memang dia sih sama-sama pakai 12 megapiksel untuk main kameranya, dan kamera depan itu 7 megapiksel ya guys ya. Dan nggak ada Face ID untuk iPhone SE ini ya guys ya. Terus untuk rekam video ya, dia juga bisa dari 4K di 60 fps ya. Jadi udah lumayan oke ya untuk pakai handphone ini. Karena prosesor di handphone ini adalah
A13. Yes, yang mana itu udah sama dengan Apple flagship terbaru ya, Apple 11. Tapi yang jelas ini kameranya masih pakai kamera Sony 1,2 mikro, sensor size-nya 28 mm ya, dengan bukaan f18. Jadi emang bisa pakai juga untuk mode bokeh ya. Tapi memang untuk portrait, kalau bukan human ya, misalnya kayak gini ya, itu akan ada tulisan no face detection ya. Kita ambil ini ya. Nah, tuh. Itu kan ada muncul tulisan no person detected ya. Tapi tenang aja, jadi kalian bisa install aplikasi ketiga kayak Neural Cam atau Helite ya untuk dapetin portrait di selain orang ya guys ya. Nah, jadi menurut kalian nih handphone ini worth it-nya seharga berapa ya? Karena kita tahu ini nggak mungkin harganya sama kayak di US atau di Singapura ya. Pasti ada pajak dan lain-lain ya. Ada juga yang harganya nggak beda jauh dengan harga di US, tapi jelas itu belum ada bayar pajaknya. Artinya lo harus perhatikan soal IMEI-nya ya. Yang jelas sekilas sih yang gua rasain ya, ini bener-bener rasanya masih fleksib, nggak ada perasaan handphone murah ya. Dan ingat, mau kalian bilang ini handphonenya jadul, desainnya lama, kameranya cuma satu, but this is still an iPhone ya guys ya. Dengan kualitas produk yang tidak diragukan lagi ya, ini sebenarnya flagship killer untuk Android phone ya guys ya. Ini mungkin handphone terkecil yang paling powerful di tahun ini guys ya. Juga bisa buat pertama kali pengen ngincer iPhone ya, mungkin ini sangat tepat ya pakai yang ini ya. Atau lu bisa jadi second hand buat yang sudah punya flagship Android ya, lu ini bisa jadikan handphone kedua ya. Nanti gua akan full review, akan gua bandingkan dengan iPhone 11 dan mungkin sedikit flagship Android yang lainnya. Sampai saat ini sekian dulu video kita kali ini, sampai berjumpa di video yang lain, bye bye.